Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat rahmat serta hidayahnya telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang virtual yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kelak syafaatnya akan ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia, dan semoga kita semua menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya kelak nanti. Minum kopi pakai cawannya gambar hati. Para hadirin yang cantik dan rupawan, dengarkanlah pidato saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema yaitu pendidikan di era globalisasi. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang harus ditata, disiapkan, dan diberikan sarana dan prasarana dengan harapan agar kita dapat mencapai sebuah kompetensi, yakni perpaduan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terrefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pendidikan merupakan kewajiban bagi semua warga negara yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemajuan negara tersebut. Maju dan mundurnya sebuah negara ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diterapkan di negara tersebut. Bila negara tersebut ingin maju di bidang industri, maka warga yang dihasilkan haruslah seorang yang dapat membuat barang-barang yang berkelas. Jika negara tersebut ingin maju di bidang teknologi, maka warga yang dicipta warganya harus dibimbing untuk membuat mesin-mesin yang handal. Begitupun di Indonesia. Jika ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, maka warga yang dihasilkan haruslah seorang yang multitalenta sehingga dapat menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan apapun. Di Indonesia sendiri, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, baik itu pendidikan jasmani dan rohani dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Namun, banyaknya kendala menghambat laju perkembangan pendidikan yang di Indonesia yang masih tergolong terpuruk ini. Padahal di era yang serba modern ini kita dituntut untuk terus berpacu menggali ilmu dan pengetahuan. Apabila kita lengah sedikit saja, maka kita akan tertinggal dan akan semakin terpuruk. Bagaimana kita bisa menjadi pandai bila kita belajar? Kita dapat tahu bahwa dengan belajar Indonesia dari dulu dapat keluar dari kekurangan perburuan. Namun bukannya bertambah baik pendidikan di Indonesia, justru bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis dan pemberian beasiswa tidak berjalan dengan baik. Karena kemalasan anak masa kini dan pemikiran tentang cara untuk mendapatkan uang tanpa harus memiliki ijazah yang tinggi menjadikan minat menuntut ilmu mencegah. Padahal pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi masa depan mereka kelak. Mereka malah melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat seperti pergi membolos, pergi ke sekolah tetapi tidak masuk, dan yang lebih parahnya lagi adalah membuat onar sehingga meresahkan warga. Untuk mengatasi masalah ini, orang tua juga harus berperan dalam mengawasi anak-anaknya. Orang tua harus mengawasi dan juga mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anaknya ketika di luar rumah ataupun di rumah. Sekolah juga harus mau untuk
membantu orang tua agar para siswanya tidak berbuat yang kurang baik. Bukan hanya orang tua dan sekolah, tetapi pemerintah juga turut ambil alih dalam mengatasi permasalahan yang masih porak-poranda ini. Pemerintah seharusnya membuat peraturan-peraturan yang dapat ditaati oleh para siswa agar tidak melakukan hal-hal yang buruk tersebut. Untuk itu, teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi, janganlah melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut. Apabila kita melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut, maka kita akan memperburuk diri sendiri dan juga dapat membuat Indonesia menjadi negara yang tertinggal dengan negara-negara yang lainnya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata dan ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya ini adalah manusia biasa dan tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.